Seusai Perang 6 Hari yang mempermalukan koalisi Arab, kebencian negara Arab semakin meningkat dan menjadikan Israel musuh bersama. Dalam konferensi di Khartoum tahun 1967, negara Arab sepakat tidak akan ada perdamaian dengan Israel. Bagi Israel, kemenangan ini selain membuat bangga kaum Yahudi juga membuat Israel menjadi target serangan teroris Arab dimanapun mereka berada. Seperti yang terjadi di Olimpiade Jerman tahun 1972, atlet Israel dibunuh oleh teroris PLO. Di wilayah Sinai yang dikuasai oleh Israel akibat kemenangan dalam Perang 6 Hari, terjadi perang atrisi, yaitu perang perbatasan antara Israel dan Mesir seperti duel artileri, pengeboman udara, dan penerjunan pasukan komando untuk melakukan penghancuran instalasi vital di perbatasan, penculikan, infiltrasi daerah musuh. Kedua belah pihak mengklaim kemenangan dalam perang atrisi ini. Negosiasi rahasia juga dilakukan oleh Mesir melalui Amerika Serikat. Mesir mengizinkan Israel mundur dari wilayah yang diduduki setelah kemenangan dalam Perang 6 Hari dengan imbalan Mesir bersedia mengakui negara Israel. Israel menerima sebagian dari persyaratan tersebut seperti penarikan dari Sinai, namun penarikan di wilayah jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur tidak bisa diterima. Di dalam negeri, rakyat Mesir dan tentara sangat berkeinginan untuk perang, dan ingin membalas kekalahan Perang 6 Hari. Begitupun di Suriah, koalisi Arab juga bertambah banyak dan bersemangat untuk perang dengan dukungan dana dan pasukan. Begitupun di Israel, satu-satunya harapan adalah berperang dengan koalisi Arab. Namun Israel tidak akan menyerang lebih dulu seperti Perang 6 Hari dan bersikap menunggu. Pada tanggal 6 Oktober Mesir menyerang Israel secara mendadak di Sinai dalam operasi Badar, yaitu serangan skala besar melibatkan ratusan ribu tentara, ratusan tank dan serangan udara ke posisi Israel di Sinai. Serentak dengan serangan mendadak yang juga dilakukan oleh Suriah di dataran tinggi Golan yang melibatkan 800 tank dan serangan udara. Perang Yom Kippur telah dimulai, karena bertepatan dengan hari puasa Yahudi yaitu Yom Kippur. Perang Ramadan atau Perang Oktober disebut di dunia Arab, yang juga bertepatan bulan puasa umat Muslim. Serangan ini menghancurkan garis pertahanan Israel yang kuat yang diberi nama Bar-Lev di Sinai pada tanggal 8 Oktober. Serangan balik Israel juga dipukul mundur oleh Mesir. Kemampuan Mesir melakukan serangan ini mengejutkan Israel. Di Golan, serangan Suriah menerobos dengan kuat ke wilayah perbatasan Israel, yang langsung mengancam wilayah Israel. Akibat fase awal serangan ini membuat panik warga Israel. Namun pada tanggal 8 Oktober serangan Suriah dihentikan oleh serangan balik Israel. Di front Sinai, setelah menaklukkan garis pertahanan Bar-Lev, Mesir memperbarui kemajuannya dengan maju jauh ke wilayah Sinai pada tanggal 14 Oktober yang ditanggapi oleh Israel dalam pertempuran menentukan, yaitu Pertempuran Sinai, yang berakhir dengan kemenangan Israel dan mengagalkan terobosan Mesir. Pertempuran Sinai merupakan titik balik perang dan merupakan terobosan terjauh Mesir. Pada tanggal 15–16 Oktober inisiatif serangan kali ini berada di tangan Israel. Terobosan Israel memukul mundur posisi Mesir kembali ke posisi sebelum serangan. Mesir kembali tidak mampu mengalahkan supremasi udara Israel. Pasukan darat Mesir berlindung di terusan Suez, dilindungi oleh sistem rudal pertahanan SAM. Namun pasukan komando dan jet tempur Israel mampu menetralisir rudal pertahanan SAM Mesir. Akibatnya pasukan Israel membuka jalan ke Suez dan mengarahkan serangannya jauh ke wilayah Mesir di Ismailiyah. Pada tanggal 22 Oktober arah perang telah berbalik. Pasukan Israel memisahkan tentara kedua dan ketiga Mesir serta mengepung tentara ketiga Mesir. Dan membuka jalan tanpa halangan sekitar 100 km ke Kairo, ibu kota Mesir. Begitupun di front Suriah, pasukan Israel membalikan keadaan dengan keunggulan supremasi udara dan hanya berjarak 40 km dari Damaskus, ibu kota Suriah. Namun intervensi Uni Soviet dan Amerika Serikat menghentikan gerak maju Israel. Arab Saudi melakukan embargo minyak pada Oktober tahun 1973 untuk menekan negara barat seperti Amerika Serikat atas keberpihakannya kepada Israel dalam perang ini, yang membuat harga minyak meroket. Gencatan senjata dilakukan pada tanggal 22 Oktober dan perang secara resmi berhenti tanggal 26 Oktober tahun 1973. Perang terbatas masih terjadi sampai awal 1974. Negosiasi damai berlangsung alot. Akhirnya perjanjian damai Israel dengan Suriah secara resmi terjadi pada bulan Mei tahun 1974 dilanjutkan dengan Mesir pada bulan September tahun 1975. Untuk pertama kalinya negara Arab mau bernegosiasi dan mengakui negara Israel, terutama Mesir.
yang berlanjut dengan Perjanjian Camp David tahun 1978, Perjanjian Damai Abadi Mesir dan Israel. Akibatnya Israel setuju melepaskan wilayah Sinai ke Mesir. Harga yang dibayar oleh Mesir yang dulunya pemimpin dunia Arab adalah kemarahan dan kebencian sebagian negara Arab. Perang ini membuat koalisi Arab secara tidak langsung mengakui dan menghormati ketangguhan Israel. Perang Yom Kippur menandai berakhirnya perang skala besar koalisi Arab melawan Israel. Begitupun di Israel, perang ini memberi pelajaran bahwa mereka bisa dikalahkan dengan serangan mendadak oleh koalisi Arab pada fase awal perang, dan terus mengupgrade militernya secara terus-menerus. Perang ini juga menjadi bahan studi bagi militer Amerika Serikat. Kemenangan Israel dalam perang ini memberikan wawasan kepada Amerika bahwa doktrin perang Uni Soviet bisa dikalahkan. Karena koalisi Arab kebanyakan terutama Mesir dan Suriah dilatih menurut standar doktrin strategi perang Uni Soviet.